perempuan punya peran yang sangat besar untuk melindungi lingkungan. Bahkan kita menggambarkan bumi saja sebagai sosok perempuan, ibu bumi. Biar kami mati hidup tetap Bremen tidak menang, tetap masyarakat akan menang karena masyarakat punya hak milik. Agama dan kebangsaan adalah dua pilar yang penting yang saling berhubungan di Indonesia, di mana agama memberikan nilai moral dan spiritual, sementara kebangsaan menyatukan warga dalam identitas nasional. Dan keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, karena saling membutuhkan untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan beradab sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 dan Pancasila yang mengakui Tuhan dan persatuan bangsa. Siapapun yang memandang rendah bangsanya sendiri akan menetapkan dalam masyarakatnya kategori kelas 1 dan kelas 2. Orang-orang dengan martabat dan hak-hak yang lebih atau yang kurang. Dengan cara itu, mereka menyangkal bahwa ada ruang untuk setiap orangnya. Korelasi antara pribadi dan bangsa setiap orang menjadi pribadi seutuhnya jika ia menjadi milik suatu bangsa. Dan pada saat yang sama, itu bukan bangsa sejati bila tidak menghargai wajah setiap pribadi. Bangsa dan pribadi merupakan istilah korelatif. Masyarakat adat tidak menentang kemajuan. Meskipun mereka memiliki gagasan yang berbeda tentang kemajuan, seringkali humanitis daripada budaya modern bangsa maju. Budaya masyarakat adat tidak berorientasi pada keuntungan golongan yang berkuasa, yang merasa harus menciptakan semacam surga di bumi. Intoleransi dan penghinaan terhadap budaya rakyat asli adalah benar-benar bentuk kekerasan. Jadi untuk public figure ini saya terinspirasi oleh seorang kiai, penulis dan penyair yang bernama Gusmus. Beliau memiliki puisi yang berjudul Mau Jadi Apa Lagi. Nah, puisi Jadi Apa Lagi ini itu adalah kritik tajam terhadap kondisi sosial dan moral yang memprihatinkan, di mana akal sehat, nurani, kejujuran, dan nilai-nilai kemanusiaan serta keagamaan makin kabur atau hilang, seperti pernyataan tanpa bukti, hukum tanpa keadilan, dan kekuasaan tanpa koreksi. Mempertanyakan tindakan apalagi yang bisa dilakukan ketika semua sudah lepas kendali dan kehilangan makna hakiki. Puisi ini tuh merenungkan kemerosotan akhlak, hilang integritas, dan kesenjangan antara semangat beragama dengan pemahaman agama yang benar, yang menyebabkan kehidupan kehilangan sukma. Ok, quizá este año no les enseñé todo lo que necesitaban saber, pero aprendieron a pensar. Así que puede ser que algunas cosas no les suenen, pero no hay nada en este examen que no puedan resolver. ¿Ok? ¿Sale? Nah, cuplikan film yang tadi itu adalah film Radikal. Nah, film Radikal ini tuh mengisahkan guru inspiratif yang bernama Sergio Juarez, yang mengajar di sekolah dasar di Matamoros, Meksiko, sebuah wilayah yang dilanda kemiskinan dan kekerasan. Dengan metode pengajaran non-konvensional yang inovatif untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan potensi siswa-siswanya yang apatis, mengubah harapan mereka dari bertahan hidup menjadi berprestasi luar biasa. Nah, penggunaan metode radikal dalam pendidikan ini itu bertujuan untuk mengatasi apatisme dan keterbatasan sistem, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan prospek kebangsaan. Bukan tentang radikalisme agama yang berujung pada kekerasan dan ekstremisme ideologis.
Paus Fransiskus telah mengadakan kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab pada 3 Februari 2019. Hal ini menjadi tonggak sejarah dalam dialog antar agama dan membuka pintu-pintu untuk pembicaraan tentang toleransi. Yang perlu kita dengar oleh seluruh dunia, Paus menegaskan bahwa iman kepada Allah mempersatukan dan tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendati pun ada berbagai macam perbedaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dalam perkataan. Saya Gabriel Farel Ridho Nugroho. Terima kasih. Berkah dalam.